Assalamualaikum. Suatu saat Anda lapar, terus pengen makan. Apa yang Anda lakukan? Tentu Anda mencari makanan di meja makan atau mungkin kulkas. Ketika Anda cari di meja makan tidak ada atau di kulkas tidak ada, apa yang Anda lakukan? Tentu Anda akan membeli. Nah, disinilah titiknya. Kita tidak mungkin begitu lapar langsung tiba-tiba bisa kenyang hanya dengan membayangkan kita makan. Atau bisa juga ketika ada makanan di meja makan, begitu kita lihat saja atau langsung aromanya masuk ke dalam otak dan perut, langsung kenyang. Tidak bisa. Tapi harus bagaimana? Makanan itu harus dipegang, harus dimasukkan ke mulut, harus dikunyah 32 kali. Kalau Anda mengunyah makanan kurang dari 32 kali, akan terjadi masalah di dalam pencernaan Anda. Nah, itu semua adalah berkorban. Berkorban mengambil makanan, berkorban memasukkan ke mulut, berkorban mengunyah, baru ditelan. Enaknya itu ada di mulut, tapi kencangnya ada di kenyangnya itu ada di perut. Jadi tidak bisa tanpa berkorban. Anda tahu-tahu kenyang, tidak bisa. Kalau misalnya Anda harus beli karena di meja makan tidak ada makanan, maka Anda harus keluar. Keluar itu berkorban. Anda mungkin harus naik sepeda, berkorban juga. Jaraknya juga harus berkorban. Membayarnya perlu pengorbanan. Tidak bisa Anda beli makanan nggak bayar, akan jadi masalah. Jadi saudaraku, dalam hidup semuanya perlu berkorban. Tidak ada yang tanpa pengorbanan. Apapun. Baju yang saya pakai, yang Anda pakai ini juga penuh pengorbanan. Bagaimana Anda harus membeli kain, kemudian dijahit, dibuat polanya dulu, diukur, penjahitnya siapa, cari dulu. Banyak hal, lingkarannya terlalu banyak. Artinya sebenarnya kita berkorban banyak hal, tetapi mungkin karena kita tahu tempat beli baju langganan kita, favorit kita, maka pengorbanan itu menjadi dipangkas sehingga tidak perlu berkorban banyak hal. Nabi mencontohkan berkorban karena diperintahkan Allah untuk berkorban. Yang menginisiasi adalah Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail lewat perintah di dalam mimpi. Bagi Nabi dan Rasul untuk bisa mengerjakan, maka perintah itu biasanya ada di dalam mimpi. Nabi dan Rasul sangat taat sekali. Lewat mimpi itu merupakan sebuah perintah. Dan digambarkan Nabi Ismail merupakan anak yang sangat soleh, sangat taat kepada Allah. Maka manakala ayah sang Ibrahim berdiskusi, nah teman-teman, ini ada contoh ketauladan yang sangat baik. Ada diskusi seorang ayah kepada anaknya manakala ada masalah, sehingga akan didapatkan titik temu yang terbaik. Nabi Ibrahim kemudian berdiskusi bahwa anakku, aku mendapatkan perintah untuk berkorban menyembelih kamu. Apa pendapatmu? Nabi Ibrahim yang merupakan anak yang sangat soleh, Ismail,
kemudian mengatakan bahwa kalau itu memang perintah Allah, laksanakan ya. Tentu Allah punya maksud yang luar biasa yang mungkin saat ini kita belum tahu. Maka benar saja manakala kemudian perintah itu dilaksanakan walaupun sangat berat, karena Ismail didapatkan sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan anak. Begitu mendapatkan anak, suruh nyembelih. Kalau anaknya mursal kan nggak kayak gitu. Anaknya kalau mursal pasti kan bilang, ayah dulu lah yang udah tuaan, ya mungkin sebentar lagi mati, saya kan masih lama, ngapain saya yang disembelih kayak gitu. Tapi begitulah manakala Nabi Ismail adalah seorang anak yang punya ketaatan sangat tinggi, maka perintah tersebut dijalankan. Saudaraku, manakala perintah tersebut dijalankan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas dan ketaatan yang luar biasa, maka kemudian Allah menggantinya dengan kambing kibas yang besar, dan Allah memerintahkan itulah yang disembelih dan dibagi-bagikan kepada sekelilingnya. Dan saat itu perintah korban diwajibkan kepada seluruh penduduk dunia untuk menguji ketaatan, untuk menguji keikhlasan kita dalam bertauhid. Ini adalah sekelumit contoh, sekelumit perintah bahwa berkorban itu totalitas. Tidak bisa berkorban, wah, saya itu tadi yang saya katakan, saya berkorbannya hanya uang aja deh, selanjutnya terserah. Tidak bisa. Berkorban harus totalitas. Manakala kemudian berkorban totalitas, seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim, di dunia saja sudah mendapatkan ganti, apalagi di akhirat gantinya jauh lebih luar biasa. Jadi jangan takut berkorban, karena berkorban itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Dengan berkorban maka kita akan mendapatkan lebih dari yang kita korbankan. Contohnya adalah ketika tadi yang saya katakan, ketika kita akan makan maka kita harus berkorban. Ya begitu kita berkorban dengan uang membeli, maka kita akan mendapatkan energi yang bisa digunakan untuk meneruskan aktivitas ibadah. Kalau kita tidak makan, coba diinfus, kenyang nggak? Ya nggak kenyang. Menurut saya nggak kenyang, nggak ada rasanya. Masa makanan dilewatin sama infus. Jadi kita bisa berkorban apa saja dalam hidup, namun di hari Idul Kurban atau Idul Adha, maka korban itu sudah diatur. Maka silahkan berkorban menurut aturan yang sudah ditentukan, aturan-aturannya, dan jangan menyalahi aturan korban, karena bisa jadi akan tidak sah korban Anda. Semoga bermanfaat saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.